Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok Syarhil kelas 10E. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan ceramah singkat tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Sebagai yang menciptakan, memberikan ilmu dan mengatur seluruh alam raya, tentunya Allah mengetahui segala hal yang telah dan akan terjadi di alam raya ini. Semua yang diketahui manusia sudah pasti diketahui terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan tentu lebih dahulu daripada yang diciptakan. Tetapi tidak sebaliknya, apa yang diketahui Allah Subhanahu wa taala belum tentu dapat dipahami atau sekedar diketahui oleh makhluknya. Ketika seseorang membicarakan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak jarang kita mendengar sebuah gambaran bahwa luasnya ilmu Allah itu tidak akan bisa habis meskipun dituliskan dengan tinta yang kuantitasnya sebanyak seluruh lautan. Bahkan, meski telah didatangkan berulang kali, tinta sebanyak lautan itu tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Gambaran tersebut sejatinya merupakan gambaran yang diberikan oleh Allah sendiri, yang terdokumentasikan dalam Quran Surah Al-Kahfi Surah 18 ayat 109. Berikut adalah kutipan ayat yang dimaksud keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Ayat tersebut diturunkan berkenan dengan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa mereka telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dengan sampainya kitab Taurat kepada mereka. Tatkala mereka mendengar ayat yang menyebutkan bahwa ilmu mereka masih sedikit, salah seorang dari kaum Yahudi menjawab, "Kami telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak, yaitu dengan turunnya kitab Taurat kepada kami. Dan barang siapa telah diberi kitab Taurat, maka ia telah mendapatkan banyak kebaikan." Setelah itu diturunkanlah surat Al-Kahfi ayat 109 sebagai penegasan bahwa ilmu yang mereka peroleh masih sangat sedikit. Jika kalimat Allah yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah diwahyukan Allah kepada utusannya dan untuk disampaikan kepada umatnya, maupun yang tidak disampaikan, karena Allah mampu memberikan seluruh pengetahuan. Maka yang diberikan itu menjadi sesuatu yang mungkin diketahui. Kemudian setelah diketahui, ilmu tersebut disebut sebagai kalimat dibandingkan dengan ilmu yang Allah miliki. Penjelasannya bahwa memang benar jika dikatakan dalam kitab Taurat terdapat hikmah yang sangat banyak. Akan tetapi hikmah yang sangat banyak itu pun masih belum sebanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmah di dalamnya seakan hanya setetes dari keseluruhan samudra ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui sebab turunnya ayat tersebut, tidakkah kita bertanya-tanya tentang kalimat Rabbi atau kalimat Allah dalam ayat tersebut? Karena ayat-ayat Allah ini sangat luas, baik mencakup ayat kauniyah juga ayat kauniyah. Kalimat Allah yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah diwahyukan kepada para utusannya dan untuk disampaikan kepada umatnya, maupun yang tidak disampaikan, karena Allah mampu memberikan seluruh pengetahuan ilmu, maka yang diberikan itu menjadi sesuatu yang mungkin diketahui maklum. Kemudian setelah diketahui ilmu tersebut disebut sebagai kalimat.
Dalam benak manusia, air laut merupakan gambaran dari sesuatu yang sangat banyak. Sesuatu yang sangat banyak itu ialah wujud dari keagungan pemilikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sekalipun lautan dikatakan sangat banyak, tentu belum seberapa jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Bagaimana bisa dianggap belum seberapa? Karena air di seluruh lautan itu bisa habis, bahkan meskipun didatangkan lagi, sedangkan ilmu Allah tiada habisnya. Demikianlah ceramah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu kami memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.